Ini. Assalamualaikum Ibu Winda. Silakan masuk, Bu. Ya, silakan Iya duduk. dok. Ya, silakan duduk dengan nyaman ya, Bu. Perkenalkan, saya Dr. Edin, Bu. Saya sudah tahu nama Ibu karena rekam medisnya sudah masuk lebih dulu nih, Bu, untuk identitas Ibu. Iya dok. Ya, sekaligus saya cross check ya, Bu ya, identitasnya sesuai dengan yang ada di kartu rekam medis ini ya. Ibu Winda, benar ya, Bu, dengan usianya 30 tahun, sudah menikah dan punya 2 anak ya, Bu ya? Ya, pekerjaan Iya dok, udah sebagai 2 anak saya. bekerjanya sebagai apa nih, Bu? Di Belum rumah. lengkap di sini. Oh, baik. Di rumah aja Oh, dok. di rumah. Iya, baik. Atau ada usaha-usaha tertentu? Enggak ya, sih Bu dok, ya? di rumah aja. Oh, Antar ya. jemput anak-anak. Baik, baik. Baik, Ibu. Tentunya Ibu memilih klinik konseling Senang di Hati ini karena pilihan Ibu sendiri ya. Dan dari beberapa jadwal yang ditetapkan, dokter atau konselor kesehatannya Ibu memilih saya, benar ya? Iya dok. Ya, baik. Jangan sampai salah nanti Ibu memilih konselor kesehatan yang lain. Baik, Ibu. Sebelumnya saya ingin menyampaikan, ini Ibu sudah pernah konseling sebelumnya atau baru kali ini? Belum pernah, ini baru kali ini aja dok. Oh iya, dapat informasi dari mana, Bu? Dari tetangga sih dok, kan rumah saya kan dekat-dekat sini dok. Oh iya, Dari baik, tetangga ada yang kesini. Oh iya, baik. Mudah-mudahan mendengarnya yang baik-baik ya, Bu, mengenai klinik konseling Senang Hati ini ya. Oh iya, baik. Baik, Bu, karena Ibu sudah memilih klinik konseling ini, saya akan menyampaikan bahwa tujuan dari konseling ini nanti bukan dokternya atau konselornya yang mencari menentukan jalan keluar dari masalah kesehatan Ibu, tapi di sini harapannya nanti bersama-sama Ibu menjadi lebih paham dan lebih bisa memilih solusi jalan keluar dari masalah-masalah kesehatan yang Ibu alami. Demikian Ibu untuk perbedaan dari klinik konseling dengan klinik-klinik yang lain. Jadi di sini kami menyediakan waktu lebih banyak nih Bu, sehingga nanti Ibu dapat menyampaikan berbagai macam hal dengan bebas-bebasnya gitu ya. Sesuka hati Ibu boleh gitu ya. Kami akan dengan senang hati membantu mengatasi masalah tersebut. Seperti itu Ibu. Nah, di sini ini adalah sesi konseling tahap 1. Nanti ada sebenarnya 3 tahap Bu. Tahap 1 dan 2 itu biasanya untuk tahap 1 kalau misalnya belum ada solusi yang Ibu rasa belum pas, itu bisa datang lagi untuk tahap 2. Kemudian di tahap 3 itu lebih ke evaluasi, apakah sudah ada perubahan perilaku yang mengarah ke target kesehatan yang Ibu harapkan. Demikian Ibu. Tadi saya sampaikan bahwa apapun boleh disampaikan. Kami ada sumpah yang menjaga kerahasiaan dari pasien. Seperti itu Ibu. Apakah Ibu mengerti? Iya, iya dok. Ya, baik. Berarti Ibu sudah setuju juga ya? Iya, setuju dok. Ya, baik. Baik Ibu. Nah, maaf dok, ini anak saya ikut. nyusul. Iya, nggak apa-apa. Siapa namanya? Cantik sekali. Namanya Gaitsa dok. Sebentar ya dok. Baik. Biasa ini mah Bu ya, kalau ibu-ibu kalau nggak ada anaknya malah aneh gitu. Ini anak saya yang kedua dok. Ini yang kedua ya. Neng mau permen nggak Neng? Baik Bu, memang kalau jadi ibu ya, kapanpun harus siap sedia ya dengan adanya anak-anak di sekitar kita. Baik, sekarang lagi main keluar ya tadi, guide saya. Iya, tadi kayaknya suami saya nyusul udah selesai dari kerjaan. Oh iya, baik. Iya. Baik Ibu. Nah, sekarang nih saatnya kita sesi konseling ya Bu ya. Ada yang bisa saya bantu Bu? Sehingga Ibu datang ke klinik konseling sehat selalu? Kayak itu kan ini ya dok, istilahnya udah 2 ya anaknya ya dok ya. Terus habis itu tuh saya tuh sebenarnya kayaknya udah cukup gitu loh dok. Kayaknya udah cukup. Saya punya anak nambah dok aja gitu, tapi masih bingung nih mau pakai apa gitu KB-nya. Yang cari tahu samping apa sih yang saya. Baik Ibu, jadi apa sih yang menjadi kekhawatiran Ibu? Atau sejauh mana yang Ibu sudah ketahui tentang metode kontrasepsi dan apa kekhawatiran Ibu? Ibu bisa menceritakan secara gamblang ke saya, silahkan. Jadi dok, apa ya, kan saya tuh waktu ini kan anak saya udah 2 ya dok ya. Waktu anak pertama itu kan saya tuh agak lama kan dok ya nunggunya. Terus habis itu dapat anak pertama nih. Terus habis itu tuh dari anak pertama sampai ke anak kedua itu saya tuh sayangnya nggak ber-KB sih dok. Yang saya pakai alat kontrasepsinya itu pakai ya suami saya aja, jadi pakai kondom aja. Nah, tapi kok saya dengar-dengar itu kan kondom itu tingkat kegagalannya banyak lumayan besar ya dok ya. Itu jadinya karena saya nggak pengen lagi punya anak,
saya pikir kayaknya harus berubah gitu dari yang kemarin gitu, yang udah nih anak saya kan udah umur 5 tahun juga, terus nanya-nanya, ke anak saya juga kayaknya nggak mau punya adik lagi nih, Dok. Terus suami saya juga kayaknya sama gitu ya, jadi kayaknya udah cukup gitu 2. Nah, tapi saya bingung kan, usia saya kan masih 30 nih, bisa aja kan ya, Dok, kayaknya masih masih apa ya, masih mungkin gitu ya, hamil lagi dengan mudah gitu. Nah, saya pertimbangkan gitu ada beberapa ya, Dok, ya, yang saya pertimbangkan. Saya juga sebelum ke sini tuh saya coba-coba, cari-cari informasi gitu ya, soal soal KB juga. Terus, pilihan saya itu ada 2 sih, Dok. Jadi antara, apa sih namanya, KB implan ya, Dok, ya, kalau tidak salah, sama yang spiral itu, Dok, yang dimasukin ke dalam rahim ya, Dok, ya. Nah, cuma saya tuh rada-rada ngeri nih, Dok, sebenarnya. Kalau implan katanya saya ada bedah ya di black-black gitu ya di tangan. Terus sama kalau yang pakai alat kontrasepsi berarti itu, dimasukkan alat. Nah, itu saya masih agak agak ini ya, agak takut-takut gitu. Jadi saya pengen penjelasan dulu nih dari minta minta penjelasan, supaya sayanya bisa memilih dengan lebih pasti gitu ya, apa yang mau saya lakukan. Kalau suami saya sih sebenarnya kayak menyerahkan aja gitu, terserah aja saya senyamannya apa, nanti silakan aja gitu, dia ikut aja gitu, Dok. Itu sih. Baik, baik. Jadi saya mengerti kekhawatiran dari Ibu Winda bahwa selama ini sudah menggunakan kontrasepsi yang saat ini masih digunakan, yaitu kondom ya, kontrasepsi mekanik namanya. Ya, suara-suara itu terdengar nggak ya? Sudah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Baik Bu, mohon maaf ini percakapannya kami rekam ya Bu, supaya nanti ketika ada yang perlu dieksplorasi lebih lanjut, nah saya bisa pelajari lebih lanjut ya Bu ya. Mohon izin ya Bu. Baik, Dok. Baik, terima kasih. Nah, Bu, saya mengerti kekhawatiran Ibu dari penggunaan metode kontrasepsi kondom yang selama ini Ibu gunakan. Sehingga Ibu sampaikan tadi, di usia 30 ini sudah tidak ingin punya anak lagi karena sudah punya 2 anak yang sangat lucu ya. Dengan metode kontrasepsi kondom ini Ibu merasa tadi tidak cukup efektif gitu ya. Baca dari salah satu berita ya Bu ya, berita online. Dari sumber informasi kesehatan lah ya Bu ya. Nah, Iya, Dok. baik. Nah, sebelumnya bisa diceritakan ini selama menggunakan kontrasepsi itu ada masalah nggak Ibu? Ini dari anak pertama kontrasepsinya itu juga, kondom juga? Iya, Dok. Oke, Karena kan baik. saya takut nih, Dok, waktu yang anak pertama kan susah. Jadinya, dapatnya kan susah sekitar 1,5 tahun ya saya nunggu yang anak pertama. Terus jadinya saya agak takut gitu kalau pakai yang pil atau pakai yang suntik. Waktu itu kan teman-teman sih bilangnya, "Udah pakai yang pil aja," tapi saya suka suka ini, suka lupaan gitu, Dok. Jadi saya takutnya malah bocor gitu. Terus habis itu kalau yang suntik katanya sih dengar-dengar itu suka bilang katanya jadi rahimnya jadi kering. Saya juga nggak ngerti sih sebenarnya rahim kering itu apa ya, Dok. Cuman dibilangnya katanya suka susah lagi buat punya anak, sedangkan saya kan pengen punya anak lagi waktu itu, pengen punya anak kedua. Jadi ya udah, diskusi-diskusi sama suami, akhirnya, memilih yang itu, yang pakai kondom aja. Suaminya juga bersedia gitu, Dok. Jadinya ya udah gitu, saya pakai Baik, kondom baik, gitu. baik. Jadi sebenarnya sih kalau dibilang menurut Ibu ini cukup berhasil nggak sih selama ini pakai kondom? Sejauh ini sih berhasil-berhasil aja ya, Dok, ya, soalnya kan, Baik, baik, suami juga nggak ada keluhan apa-apa gitu. baik. Jadi dari sisi Ibu nggak ada keluhan, dari sisi suami nggak ada keluhan, tapi Ibu merasa mulai khawatir semenjak membaca berita kesehatan, artikel kesehatan yang menyatakan efektivitas kondom kalau memang sudah tidak ingin punya anak itu paling rendah gitu ya Bu ya, dibandingkan Betul, metode Dok. kontrasepsi yang lain. Seperti itu ya Bu ya. Baik. Nah, tadi Ibu juga sudah memahami metode kontrasepsi yang lain, termasuk penggunaan IUD, kemudian yang di implan yang di bawah kulit itu ya. Nah, kita akan diskusi bersama ya Bu ya, dari berbagai metode kontrasepsi yang ada. Sebelumnya saya akan menginformasikan, tapi Bu, saya ada yang lupa nih Bu. Anak pertama usia berapa Bu? Tadi yang 5 tahun tuh Gaitsa tadi ya, anak kedua ya? Iya iya, Dok. Anak saya yang pertama umur 8, Dok. Iya, bedanya 3 tahun ya Bu ya. Dan itu Iya. ketika menikah tidak langsung punya anak ya? Iya, Dok. Jeda 2 tahunan kurang lebih. Kurang lebih iya. Nah, untuk height-nya sendiri bisa diceritakan Ibu bagaimana? Lancar atau tidak atau bagaimana? Kalau height-nya memang nggak terlalu lancar ya, Dok, ya. Dari dulu dari waktu sebelum nikah juga height-nya siklusnya itu nggak teratur gitu, Dok. Kadang sebulan sekali, kadang ada yang sampai lebih dari sebulan gitu. Saya nggak pernah ngitung sih, Dok, ya, nggak pernah ngitung yang harinya ya. Cuman Jadi harinya waktu nggak pas pernah saya dihitung?
Ya. Ya, nah paling pas waktu itu ya dok, yang pas saya nggak dapat anak, gitu ya nggak hamil-hamil, sempet tuh saya hitung karena disuruh kan sama dokter kandungannya itu kan disuruh. Nah saya hitung tuh yang paling pendek itu 30 hari, yang paling panjang bisa sampai 40 hari dok, sampai 40 hari atau lebih ada ya, kayaknya 40 ya sih dok 40 atau 42 hari gitu yang paling panjang. Tapi saya nggak pernah tuh yang 28 hari tuh nggak pernah kan kalau orang-orang katanya 28 hari ya dok ya. Saya tuh nggak pernah. Pasti antara 30 paling cepat 30 hari. Baik. Nah, kan sudah punya 2 anak ini juga masih seperti itu ya Bu ya, siklus haidnya ya? Iya, iya Biasanya dok. ya, biasanya durasinya berapa hari Kalau haidnya? durasinya antara 7 sampai 8 hari. 7 sampai 8 hari. Ya. Baik, selama haid tidak ada keluhan ya sampai keluhan-keluhan sekitar haid? Nggak ada ya? Nggak ada sih dok, Nggak ada. kayak paling ya biasalah yang kayak nyeri-nyeri perut biasa sedikit, Biasa tapi ya. masih bisa saya tahan, ya nggak terlalu ngeganggu sih, saya masih bisa beraktivitas aja. Baik, baik. Baik Ibu. Nah, sekarang Ibu, tadi suami juga sudah setuju tadi ya disampaikan untuk tidak lagi ingin memiliki anak ketiga gitu ya. Ingin benar-benar kontrasepsinya mantap gitu ya Bu ya. Sehingga mengurangi angka kegagalan dari kontrasepsi yang sebelumnya digunakan seperti itu. Baik Ibu, saya akan sampaikan terlebih dahulu beberapa metode kontrasepsi yang ada. Itu yang Ibu sampaikan tadi sudah sedikit banyak saya nilai Ibu sudah paham sebenarnya, tapi ini saya ingin sampaikan metode kontrasepsi itu ada metode alamiah. Metode alamiah itu pantang berkala. Pantang berkala itu jadi mengetahui masa subur. Nah, kalau siklus haidnya ini harus yang siklus haidnya teratur, gitu ya Bu. Itu angka kegagalannya tinggi kalau siklus haidnya tidak teratur karena tidak tahu masa subur seperti itu. Nah, metode yang kedua metode kontrasepsi mekanik. Nah, mekanik ini ada yang menggunakan kondom. Jadi suami yang menggunakannya. Nah, ini karena menggunakan latex karet, jadi memang tipis ya Bu ya. Jadi ada kecenderungan bisa terjadi kebocoran. Nah, jadi kalau angka keberhasilannya lebih tinggi daripada metode kontrasepsi alamiah, tapi ada angka kegagalannya ya sekitar 20% gitu. Nah, ada lagi Bu yang metode mekanik ini yang menggunakan adalah history. Jadi seperti cakram gitu ya, dimasukkan menutupi, jadi digunakan sebelum bersenggama, itu menutupi serviks atau mulut rahim, dimasukkan memang. Itu tertutup, agak repot untuk wanita karena bisa jadi nanti khawatir apakah sulit memasangnya atau ada resiko infeksi dan lain-lain gitu. Tapi itu salah satu metode kontrasepsi mekanik untuk perempuan. Nah, ada lagi itu efektivitasnya lebih baik karena memang menutup ya Bu ya, menutupnya lebih rapat lah dibandingkan kondom. Nah, yang ketiga mekanisme metode kontrasepsinya hormonal. Nah, yang tadi Ibu sampaikan ada pemasangan seperti spiral atau bentuknya T gitu ya. Spiral itu yang melingkar-lingkar, ada yang bentuknya huruf T, tapi juga ada lingkaran-lingkaran filamennya yang di ujungnya itu mengandung hormon. Itu dimasukkan namanya IUD, intrauterine device, dimasukkan ke dalam rahim. Nah, tentu metode-metode kontrasepsi hormonal ini dianggap lebih efektif dibandingkan metode mekanik. Tingkat keberhasilannya 90%. Belum 100% ya Bu, semua itu setiap metode pasti ada celahnya, celah kegagalannya itu ada. Nah, untuk IUD ini karena dimasukkan di dalam rahim itu resikonya bisa lepas gitu ya Bu. Bisa nanti ada benang kontrolnya. Jadi kalau Ibu memeriksa benang pengendalinya masih ada di dalam, berarti dia tetap di dalam. Tapi Bu, itu juga bisa masuk ke dinding rahim, itu bisa. Bahkan salah satunya meskipun jarang ya, itu terjadi kehamilan dengan masih adanya alat kontrasepsi itu. Nah, jadi yang tadi saya sebut angka kegagalannya masih ada, tapi lebih rendah dibandingkan yang mekanik. Nah, hormon yang dikeluarkan itu mengatur agar tidak terjadi pelepasan sel-sel telur. Jadi sel-sel telur ibu itu jadi tidak matang, gitu, ditunda kematangannya. Nah, periode penggunaannya jangka panjang Bu, ada yang sampai 5 tahun. Nah, selama 5 tahun itu ya tetap di dalam rahim gitu ya. Biasanya dipasang di pertama kali di awal itu nanti perlu kontrol ke dokter, dicek apakah akan ada sedikit flek-flek pendarahan, itu wajar sih Bu. Tapi sesudahnya kalau tidak ada masalah dia akan dilanjutkan. Nah, metode hormonal lainnya Bu, itu juga ada yang tadi implan itu yang disisipkan di bawah kulit, jadi pakai metode operasi kecil gitu ya, dibius dulu tentunya, kemudian dimasukkan tuh di bawah kulit sebelah kiri, biasanya tangan yang tidak aktif. Di situ nanti hormonnya dilepas perlahan-lahan, itu juga jangka panjang. Ini metode kontrasepsi jangka panjang yang hormonal ini. Nah, ada lagi yang diminum Bu dan disuntik. Ada yang disuntiknya per 1 bulan, per 3 bulan. Ada juga yang diminum pilnya.
setiap hari minum pil 28 hari, di antara 28 hari itu hari terakhirnya itu pilnya placebo atau kosong isinya, nggak ada hormonalnya. Nah, kalau metode kontrasepsi hormonal yang tadi IUD atau spiral itu ya, kemudian implan itu haidnya itu bisa tidak haid sama sekali, termasuk yang tadi suntik, metode suntik 3 bulan, itu bisa tidak haid sama sekali gitu ya Bu ya. Nah, kalau yang diminum itu setiap bulannya itu bisa haid Bu, karena ada yang fase yang tadi saya sebut isinya tuh kosong, bukan hormon. Jadi dibuat luruh lah dengan meminum pil yang tidak ada isi hormonnya seperti itu. Nanti ada warna-warna petunjuknya diminum hari keberapa. Nah, itu metode kontrasepsi hormonal yang jangka panjang. Nah, masa kembali kesuburannya sebenarnya ketika itu dihentikan itu butuh waktu beberapa lama ya, tergantung tingkat kesuburannya. Ada yang segera, tapi ada yang lama. Banyak juga klien-klien kami yang sudah dilepas itu setahun 2 tahun ingin punya anak ternyata belum berhasil gitu. Akhirnya kami konsultasikan ke dokter kandungan. Nah, ibu ini kan kebalikannya tidak ingin punya anak lagi. Ada satu lagi metode kontrasepsi mantap ya Bu ya, yang bisa dilakukan baik pada suami atau pada istri. Kalau pada istri itu ditubektomi namanya. Apa itu ditubektomi? Dipotong tuh Bu saluran indung telurnya, kemudian diikat. Harapannya nanti tidak kembali. Itu pun Bu, kita manusia bisa berupaya ya Bu ya. Tapi ternyata Bu, masih ada yang namanya tuh rekanalisasi, menyambung kembali Bu, qadarullah takdirnya yang maha kuasa, itu menyambung kembali dan hamil Bu, padahal sudah ditubektomi. Nah, kalau untuk laki-laki itu vasektomi namanya, jadi saluran spermanya, vas difference-nya, nama latinnya itu yang dipotong. Kemudian sehingga sel sperma tidak bisa keluar itu ya. Kalau yang tubektomi tadi, sel telurnya yang tidak bisa keluar. Nah, Ibu, keberhasilannya lebih tinggi, tapi di antara yang 1%-nya itu bisa gagal, Bu, tadi yang saya sebut karena kehendak yang maha kuasa. Nah, metode-metode kontrasepsi tersebut, salah satunya hormon juga ada Bu pada laki-laki ya, jadi bukan hanya pada perempuan. Saya tadi belum menyampaikan, kalau hormonal itu tentunya kalau efek hormonal ya Bu, jadi penumpukan lemak nih, jadi meningkat seperti itu Bu. Biasanya jadi lebih gemuk, keluhannya kok saya pakai kontrasepsi hormonal jadi lebih gemuk gitu. Nah, itu informasi mengenai metode kontrasepsi yang bisa saya sampaikan. Nah, sejauh apa yang sudah saya jelaskan, kira-kira nih, menurut Ibu bagaimana? Mana yang menjadi pilihan Ibu kalau Ibu sudah tidak ingin punya anak lagi ke depannya? Kalau yang operasi itu kayaknya yang apa ya Dok, yang tadi yang dipotong itu kayaknya saya nggak mau deh, saya takut soalnya. Saya takut. Saya kayaknya takut kalau operasi besar kayak gitu. Kayaknya sih kalau dari penjelasan dokter tadi, saya cenderung tetap ke opsi yang tadi saya pikirkan ya Dok ya, jadinya yang antara KB-nya yang antara implan sama IUD. Nah, tapi saya lupa tadi yang implan itu juga sama ya efeknya ada penumpukan lemak ya. Soalnya saya udah gendut gini Dok. Jadi kalau mesinnya itu tambah gendut lagi apa enggak ya Dok? Ya, baik Ibu. Baik Ibu. Saya satu lagi Bu, kalau yang hormonal itu dari bukti-bukti di jurnal itu ada yang meningkatkan resiko untuk peningkatan tekanan darah tinggi selain gemuk, dan satu lagi Bu, resiko untuk perubahan hormonal itu kan nanti salah satunya ke keganasan ya Bu ya, kanker payudara ya salah satunya, tapi bukan itu penyebabnya, salah satu faktornya ya seperti itu. Nah, resiko itu tapi kecil ya Bu dari bukti yang ada gitu. Nah, apabila dipertimbangkan lebih lanjut nih Bu, lebihan dan kekurangannya, Ibu sudah menetapkan 2 pilihan ya, yang hormonal antara penggunaan spiral atau IUD dan implan. Tapi Ibu juga khawatir dengan terjadinya peningkatan berat badan, gitu ya Bu? Karena Ibu merasa berat badannya sudah lebih dari berat badan normal gitu ya Bu ya? Baik. Nah, menurut Ibu, dari 2 metode ini, tadi kan saya sudah menyampaikan nih yang satu dimasukkan ke dalam rahim untuk yang IUD, yang satu di bawah kulit dengan operasi kecil, gitu ya. Dan perlu saya sampaikan yang di operasi itu bukan operasi besar ya Bu, operasinya irisannya hanya kecil saja, bukan seperti di sesar gitu ya. Kan Ibu dua-duanya lahirnya sesar ya, kalau itu operasi besar gitu ya. Kalau ini hanya irisan kecil saja. Nah, dari 2 metode tadi IUD dan implan, cara memasukkannya yang satu tidak membutuhkan operasi ya Bu, tidak diiris kulitnya, kalau implan itu kan diiris, operasi kecil dibius terlebih dahulu ya Bu, kemudian dimasukkan, nah nanti akan berasa di bawah kulit itu seperti mengganjal gitu, ada beberapa tabung kecil
yang isinya hormon, nanti seperti rasanya mengganjal itu. Kalau ketika akan nanti ibu sudah rasanya berubah pikiran ingin punya anak kembali misalnya, nah itu bisa diambil dengan metode operasi juga ya Bu, operasi kecil itu kekurangannya dari pemasangannya. Kalau pemasangan IUD itu Bu, itu tidak membutuhkan pembiusan, tidak perlu pembedahan kecil, tapi langsung dimasukkan ke dalam rahim dengan metode dijepit mulut rahimnya, kemudian dimasukkan sonde untuk memasang IUD tersebut. Nah, tadi kan sudah disampaikan resikonya itu tadi bisa lepas, bisa hilang gitu ya Bu, bisa hilang dan nyelip dia di antara otot-otot rahim gitu. Itu resikonya. Bisa juga nanti flek-flek gitu ya. Nah, sebenarnya menjadi kekhawatiran Ibu lebih ke apa nih Bu? Cara pemasangannya, kemudian resiko sesudahnya, atau bagaimana? Lebih ke takut gemuk atau bagaimana Pak? Kalau itu sih sebenarnya buat cara pemasangannya aja sih kalau yang sekarang ya Dok ya. Buat cara pemasangannya yang paling utama ya, yang keduanya memang yang efek sampingnya sih. Cuman kalau dari penjelasan dokter kayaknya saya lebih prefer yang ini ya Dok, yang IUD aja ya Dok ya. Karena saya pikir kalau pakai yang hormonal kan tadi juga ada risiko-risiko tertentu ya, jadi peningkatan risiko adanya kanker dan lain-lain. Oh iya saya juga lupa cerita kalau saya itu dari sisi ayah itu banyak yang keluarga saya itu yang kena kanker payudara Dok, gitu. Jadi kayaknya sih kalau dari penjelasan dokter tadi, saya lebih mengarahnya ke arah yang pakai IUD aja sih kayaknya. Karena juga sepertinya lebih simpel ya untuk metode pemasangannya, dan juga nanti untuk untuk kayak semacam apa ya, kalau misalnya saya berubah pikiran ternyata saya pengen punya anak lagi juga saya tinggal copot aja gitu ya, mencopotnya udah selesai gitu. Dan efeknya karena tadi kan dokter juga sampaikan kayaknya nggak ada ini ya Dok, nggak ada tadi saya lupa ya, nggak ada ini ya Dok, nggak ada hormonnya ya Dok di yang IUD itu ya Dok. Jadi kayaknya lebih aman yang itu sih sepertinya ya Dok. Tadi saya sampaikan ada hormonnya Ibu, ada hormonnya kandungannya, iya ada hormonnya, sama hormonnya progesteron itu yang menghambat pematangan sel telur ya. Nah di sini juga menyebabkan selain menghambat pematangan sel telur, dia juga membuat lendir di rahim ibu, di alat reproduksi ibu itu menjadi lebih kental sehingga membuat sperma itu sukar menembus gitu. Sukar berenang itu salah satu kandungan lainnya ya. Nah, tapi dari ini tetap ada hormonnya Bu, metodenya. Kalau yang tidak ada hormonnya itu yang mekanik Bu. Gitu. Kalau yang IUD ada hormonnya, tapi kandungan hormonnya yang yang ada itu lebih sedikit ya, lebih sedikit. Kalau yang implan itu nanti dia akan lewat aliran darah, jadi ada efek sistemiknya. Efek sistemik itu efek ke seluruh tubuh, yang hormon tentu mempengaruhi metabolisme tubuh ya Bu ya. Di mana tadi kalau lebih banyak progesteronnya, hormon yang membuat sel telur itu ditunda kematangannya, dihambat kematangannya, akhirnya hormon estrogennya yang lebih tinggi. Nah, itu yang berkaitan dengan penumpukan lemak, kecenderungan untuk penumpukan lemak di daerah-daerah ciri khas wanita ya Bu ya, di pinggul, di perut itu ya, di pinggul, perut, paha, lengan atas itu. Biasanya seperti itu Ibu. Nah, ya kayak saya sejauh ini bagaimana? Tetap pilih yang itu aja Dok, yang IUD aja karena lebih, meskipun ada hormonnya lebih sedikit ya jadinya. Benar. Sudah yakin Ibu? Yakin Dok. Saya konfirmasi kembali nih, dibandingkan tadi dengan implan, IUD, kemudian kontrasepsi mantap dengan dipotong saluran telur. Tadi yang kontrasepsi mantap itu operasinya kecil Bu, emang dibius ya. Dibius operasinya kecil, tingkat kegagalannya lebih rendah. Tapi untuk bisa punya anak kembalinya namanya mantap ya Bu. Itu kemungkinannya sangat kecil, tapi untuk keberhasilannya kemungkinannya sangat tinggi. Saya kembalikan lagi nih ke Ibu, tadi di antara hormon dengan resiko di keluarga Ibu, kemudian kontrasepsi mantap memang resiko operasi ya, operasi kecil, tidak besar. Gimana menurut Ibu? Sudah yakin nih, sengaja saya konfrontir supaya Ibu lebih yakin menggunakan yang mana dan sesuai dengan kebutuhan Ibu. Atau nanti dipertimbangkan kembali dengan suaminya. Mungkin bisa suaminya diajak diskusi terlebih dahulu. Boleh Bu ya. Tapi untuk saat ini Ibu sudah mulai memutuskan yang mana? Yang itu aja Dok. IUD. Yang IUD aja. Baik. Ya, apa nih alasannya nih Bu?
ya tadi kan dok, sama yang kayak dari mulai efek sampingnya mungkin nggak begitu banyak, terus cara ini ya dok, cara pemasangannya juga tidak memerlukan pembedahan apapun gitu. Ya, saya lupa menyampaikan Ibu, yang terbaru nih ada memang IUD yang tanpa hormonal ya Bu ya. Tadi saya hampir lupa nih, ada 2, yang satu ada hormonnya, yang satu tidak ada hormonnya. Nah saya kembalikan lagi nih ke Ibu, kalau tidak ada hormonnya jadi dia mekanik aja tadi, lebih cenderung hanya mengentalkan lendir serviks aja dari logam atau filamen-filamen IUD-nya yang dipasang di sana, tapi tanpa ada hormonnya. Mekanismenya seperti itu. Tentunya angka keberhasilannya ada yang kombinasi ya Bu, ada yang tanpa hormon. Keberhasilannya tentu tetap lebih tinggi yang hormon, namun resikonya untuk keluarga atau secara garis keturunan di keluarga ibu yang ada resiko terjadinya kanker itu menjadi lebih kecil. Seperti itu Ibu. Ini tadi saya lupa menyampaikannya. Tambah yakin aja sih dok. Tambah yakin. Oke. Nah, tidak didiskusikan terlebih dahulu dengan suaminya. Tadi Ibu sampaikan suami Ibu sudah setuju apapun yang akan Ibu pilih ya? Iya dok, pasrah aja dia mah, ikut aja. Baik. Baik Ibu, jadi ini kalau bisa saya simpulkan terlebih dahulu, Ibu sudah menetapkan pilihan ya Bu ya? Ya, menetapkan pilihan dari berbagai pertimbangan yang tadi saya jelaskan, pilihannya tetap ada di Ibu dan suami, menggunakan mana, itu pasti yang terbaik sesuai pilihan Ibu. Dengan tentunya segala macam resiko dan keberhasilannya juga Ibu tadi sudah pahami ya, tetap ada angka resiko kegagalan meskipun sekitar 10% gitu. Jadi jangan lupa nanti sesudah dari sini perlu konsultasi ke dokter kandungan untuk pemasangan, dan biasanya juga nanti akan kontrol pasca pemasangan, atau kalau selanjutnya kalau ada keluhan seperti itu Ibu. Itu solusi yang tadi Ibu tetapkan ya, IUD ya Bu ya, sudah yakin ya. Kemudian baik Ibu, gimana rasanya, sudah yakin, sudah mantap hatinya? Ada lagi yang ingin Ibu tanyakan atau sampaikan? Sudah tidak khawatir lagi? Udah dok, udah nggak ada yang saya khawatirkan lagi dok. Jadi udah mantap lah itu aja. Baik. Nah, tadi kesimpulannya Ibu memilih IUD yang non hormonal, bukan yang hormonal ya Bu ya. Kemudian selanjutnya nanti sesudah ini kan sesi pertama. Apabila diperlukan lagi silahkan Ibu datang untuk sesi berikutnya, karena ini sudah paket ya Bu ya. Kalau tidak digunakan sayang, barangkali nanti Ibu akan semakin yakin ketika memasang IUD, dan kalau yakin hati tenang, jadi pikiran tenang, nggak ada prasangka-prasangka buruk terhadap apa yang sudah dilakukan gitu. Tinggal berdoa, Ibu sudah berusaha, kemudian berdoa semoga berhasil gitu ya Bu ya. Termasuk yang 90% bukan yang 10%. Begitu Ibu. Ada lagi Bu yang ingin disampaikan? Tidak ada dok, sudah. Baik. Oh ya, itu anaknya sudah mulai manggil-manggil tuh ya sepertinya ya, Neng Gaitsa. Baik Ibu, apabila sudah jelas, sudah ditetapkan keputusannya sesuai dengan pertimbangan Ibu, kita akhiri sesi konseling pada kali ini ya Bu ya. Iya dok. Ya, baik. Semoga saya doakan pilihan yang terbaik dan berhasil Ibu. Karena 2 anak ini sudah lucu-lucu ya, lagi sedang-sedangnya ya Bu ya, sedang butuh perhatian. Baik Ibu, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kami, dari saya khususnya. Apabila ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, Ibu dapat menghubungi link nomor telepon WhatsApp. Boleh ya Bu ya, sesuai dengan yang tertera di kartu berobat atau kartu konsultasi dan konseling Ibu. Baik Bu, terima kasih atas kepercayaannya di klinik konseling Senang Selalu dan Sehat Selalu. Mudah-mudahan Ibu dan keluarga selalu sehat ya Bu ya. Dan Ibu, dok, terima kasih. Ya. Baik Ibu, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.